Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muhtaram wal-muhtaram, para ulama, para asatiz yang saya muliakan, ketua DKM dan panitia penyelenggara yang saya hormati beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini akan menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, kondisinya memang lagi kurang fit ini, ya. Biasa kurang maulid dari panggung ke panggung, dah tahu sendiri dah ya Bu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa silaturahim ke sini ke sahabat saya Ustaz Saiful, yang saya lihat makin ganteng aja orangnya, insyaallah. Tapi alhamdulillah udah punya buntut dua sebenarnya. Buntutnya dua, istri dua. Model ini model setia. Kenapa? Karena takut sama satu balai. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke sini. Ini yang kedua. Dulu saya ke sini kayaknya masih belum jadi. Ya, anginnya masih sepoi-sepoi. Saya bilang AC jendelanya belum ada. Tapi alhamdulillah saya bisa silaturahmi kembali dalam rangkaian acara memperingati keagungan lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada dua keistimewaan orang yang suka silaturahmi. Kata Rasulullah, man ahabba ayyam saturahu bi rizqihi wa in sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Jadi ada dua keistimewaan, ada dua fadilah atau keutamaan orang yang suka melakukan hubungan silaturahmi. Yang pertama, kata Rasulullah, Allah akan tambahkan rezekinya. Alhamdulillah, rezekinya Allah akan tambahin. Orang yang suka silaturahmi maka akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di rumah nggak ada kue lempar, di sini ada lempar Pak, rezeki. Silakan dimakan karena sudah disedekahin, sedang piringnya aja makan dibawa pulang. Kebangetan udah nyumbangnya kecil, kapan dibawa pulang? Rezekinya Allah tambahin. Kenapa? Orang yang suka menjadi
Kenapa? Karena pada saat orang silaturahmi itu banyak doa di situ. Kita takzim kepada guru kita, kepada kiai kita, itu akan didoain sama mereka. Allah akan panjatkan doa, dia akan panjatkan doa untuk kelangsungan hidup kita. Tuh, rezeki Allah tambahin. Kemudian dua fadilahnya yang kedua adalah Allah akan panjangkan umurnya. Dipanjangin, alhamdulillah. Jadi insya Allah yang hadir di sini umurnya panjang semua, amin. Sampai 2000 tahun, amin. Allah 2000 tahun. Jadi dipanjangin tuh umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa secara kuantitas, bisa secara kualitas. Secara kuantitas umur kita mungkin gak jauh dari 63 tahun, karena Rasulullah umurnya sekitar itu, 63 tahun. Kalaupun umur Allah panjangkan kepada kita, berarti di situ ada kelebihan nikmat Allah berikan. Ibadahnya harus kita panjangin. Karena umur panjang, kalau nggak berkah nggak percuma. Umur sampai 100 tahun, hidupnya maksiat terus-terusan. Nah, tapi umurnya pendek diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini umur yang berkualitas. Tapi kan nggak ada orang yang doa, ya Allah, pendeki umur saya. Ada yang begitu. Yang kita minta biasanya doa apa yang kita minta? Ya Allah, banyakin rezeki saya, panjangin umur saya, sehatin jasad saya. Itu yang kita minta, betul? Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini doa kita. Kebaikan di mana? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa kita selaku manusia. Makanya orang yang suka silaturahmi, maka kata Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, itu umurnya akan dipanjangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat umur ini untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang manfaat, umur yang berkah adalah umur yang panjang, kesehatan yang kita dapati, yang kita miliki, itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi umurnya dekat masjid. Malu kalau kita kemana-mana masjidnya penuh, orang jamaahnya penuh. Kalau di sini jamaahnya penuh gak nih? Alhamdulillah. Sampai keluar-keluar, sambil keluar-keluar agak ada yang di dalam. Apalagi sholat subuh, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya tikar doang. Tugas siapa nih? Ya tugas pengurus dan sekitar wilayah sini yang bisa memakmurkan masjid. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang aja orang tua, yang qomat orang tua, imamnya orang tua, aja dan itu udah beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang lagi tidur langsung tarik aja doang lah, terusin aja doang. Betul nggak? Artinya apa? Tugas semuanya ini masjid milik bersama. Masjid bukan milik pengurus, masjid bukan milik panitia masjid, tapi masjid adalah milik orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka kemakmuran masjid adalah tugas kita bersama untuk memakmurkan masjid. Rasulullah SAW, masjid itu dibuat ladang dakwah. Rasul ngajar di masjid, Rasul ngatur bagaimana perang, strategi perang itu di masjid. Hukum-hukum agama banyak ditelurkan pada saat di masjid. Makanya pada saat baginda Rasul, Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian baginda Rasul tetap di Kuba, dan itu yang pertama dibangun oleh Nabi kita Muhammad adalah masjid. Rasul nggak bangun benteng perang, enggak. Rasul nggak bangun pos penjagaan, enggak. Tapi yang dibangun oleh Nabi kita adalah masjid. Makanya Isra Mi'raj baginda Rasul dari mana? Nah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari masjid ke masjid. Makanya kalau orang hatinya mau tenang,
taklim di masjid. Insya mudah-mudahan di masjidnya sudah megah, jamaahnya saya lihat sudah banyak. Dan makmurin di masjid. Jangan rumah dekat masjid, dekat doang sembahyang agak masya Allah. Ada yang begitu ada? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya mana? Nggak ada ya, alhamdulillah. Yang nyengir-nyengir aja kita gua bener gitu. Jangan dekat doang, kalau itu rawatibnya. Rawatibnya yang datang ke sini. Kenapa? Yang memakmuri masjid kita. Karena orang akan lihat bagaimana masjid, bagaimana yang isi. Sekarang kita lihat, Pak, masjid main gede-gedean, betul ya? Di mana masjid main cakep-cakepan, main gede-gedean, ada yang banyak emas. Ke masjid bukan mau sembahyang, mau mana? Udah kubah emas katanya. Udah ada yang pernah pergi, udah ada yang pernah, udah emas katanya. Di sana cuma ngeliat doang katanya. Kan begini kubah emas. Tuh, dilihat. Jadi masjid itu kata Rasulullah nanti di akhir zaman, masjid itu orang main gede-gedean masjid, main bagus-bagusan masjid, main punya pemilik. Itu masjid saya tuh, itu masjid gua yang bagus tuh, itu masjid gua yang buat tuh. Nanti di akhir zaman akan seperti itu. Tapi yang isi yang gak ada yang mikirin. Udah masjid yang isinya yang gak ada. Coba aja lihat masjid yang gede isinya paling 2-3 orang. Tapi walaupun tidak begitu besar, mudah-mudahan di sini bisa menambah keberkahan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 58. Kata Allah, qul, katakan Muhammad, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan dua itu maka hendaklah kamu bergembira. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi, katakan Muhammad dengan fadlnya Allah. Itu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan fadlnya Allah adalah ilmunya Allah. Berarti dengan ilmu agama. Jangan kita bahas masalah ilmu, karena dalam hal ini Rasulullah sangat konsentrasi sekali masalah ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengajiannya nggak masjid? Ada. Jamaahnya banyak? Banyak? Jangan ditanya tetap, pokoknya jangan ditanya. Banyak ada di rumah. Kadang-kadang kita begitu sih. Ngaji itu pakai dipanggil-panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Hari ini kita pengajian mingguan. Yang masih ada di rumah siap-siap. Ustadznya mau datang. Ustadznya juga belum datang. Jamaah, ustadznya sudah datang. Yang masih ada di rumah siap-siap. Baru datang, belum dimulai. Jamaah, kita sudah memulai. Belum ngapa-ngapain, belum pembahasan. Yang dia lihat apa? TV itu yang dia tonton. Betul ya? Apa yang dia tonton? Itu Bang Jamal Haji 3 kali. Sama satu lagi dah, ustazahannya. Tahu sih. Yang dia tonton itu tuh Islam KTP Bang Jamal ya. Akhirnya apa? Akhirnya konsentrasi pada ini bukan menyalahkan. Saya lihat tayangan-tayangan ini memang terkadang ada di masyarakat kita, tapi terkadang ini bisa mengecaukan kita umat Islam. Tak kala kita mau ngaji, tak kala kita mau ibadah, lantaran ini alurnya kita udah ikutin dari pertama, akhirnya nongkrong dulu tuh di sini. Betul tidak? Ada nggak yang begitu? Hah? Allahu Akbar. Kayak gitu tuh. Jadi pengajian kosong di TV yang ramai. Orang dulu sama orang sekarang beda. Kalau orang dulu itu sambil muter tasbih dia ketiduran. Allahu Akbar, Allahu
Beda. Beda dulu sama sekarang. Dulu habis maghrib juga ramai orang yang talim. Ada yang baca berjanji, ada yang sholawatan, ada yang zikir, ada yang baca Quran. Sekarang ramai orang nonton TV, jadwalnya hitam putih dan sebagainya. Nah ini memang sudah seperti itu. Tak Islam mau dihancurkan, bukan orangnya, bukan masjidnya yang dihancurkan, orangnya yang dihancurin. Dari mulai budaya kita sudah dirubah. Dulu orang pakai baju rapis banget, tutup aurat semuanya. Kayak sekarang cakep-cakep banget ini, alhamdulillah. Pakai kerudung rapi, pakai baju tutup aurat rapi di pengajian. Entar aja pulang kita lihat lah pakai tasan kota jemurannya. Kuburan besar, baju sudah. Masya Allah. Kalau kita ditanya siapa tuh itu? Bininya Bang Somad, bininya Bang Ruti. Artinya apa? Ternyata kita sedang dihancurkan dengan budaya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dia nggak langsung sentuh, tapi yang disentuh adalah bagaimana anak muda nggak suka sama masjid, bagaimana remaja nggak suka sama majelis taklim. Bayangin Pak, kalau saya bilang di sini ada pengajian, di situ ada dangdut pamilis, kira-kira banyakan mana yang nonton? Iya, di situ nonton. Artinya apa? Memang budaya itu dihancurkan. Orang nggak suka sama pengajian. Belum lama dulu diekspos pesantren katanya sarang teroris, betul ya? Dibilang begitu tuh. Wah, kalau ada teroris pesantren anu disuruh, pesantren anu di apa namanya di wawancarai. Sehingga orang takut masukin anak pesantren. Kenapa? Bang, anaknya kenapa nggak mau di pesantren? Gua nggak mau. Kenapa? Waktu itu anak gua jadi teroris. Bayangin. Efeknya kayak gitu. Padahal untuk mencetak seorang ulama yang akan meluruskan perjuangan baginda Rasul, orang-orang yang harus berkompeten di bidangnya. Di mana belajarnya? Di pondok pesantren. Sekarang kalau masyarakat kita udah ogah masuk pesantren, nggak mau masuk pesantren, siapa yang akan menjadi ulama di kampung kita? Betul nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok kali, cocok kali, cocok nggak? Ini mau diekspos sengaja sehingga orang takut masuk pesantren. Mau pesantren itu teroris. Nggak maulah anak saya masukin pesantren, takut jadi teroris. Akhirnya di kampung kita nggak ada ulama, nggak ada yang bisa ngaji, nggak ada yang bisa ngajarin alim-alipan dong. Bukan alim-alipan, alim beneran, alim-alipan. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang menuntut ilmu keluar dia mencari ilmu, maka seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu, dan matinya dia mati dalam keadaan syahid. Bapak ibu datang ke sini niatnya tolabul ilmi, pas pulang COVID ketabrak truk mati. Itu syahid tuh. Mati syahid mau? Mau tak tabrak truk, kalau tabrak janda sih mau gitu kan. Tabrak janda. Bahkan dalam tolabul ini juga harus ada apa? Niatnya dulu nih. Kalau bapak ibu datang ke sini niatnya untuk apa? Pertama tolabul ilmi, itu kudu ikhlas tuh. Yang kedua untuk silaturahmi, itu niat tuh. Jadi dipasang niat juga sama. Tapi kalau ibu, bapak, terutama ibu-ibu yang remaja, kalau cuma datang sini cuma mau lihat saya yang ganteng, kata istri saya, itu niatnya udah beda. Tolabul ilmi. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu fi tariqan ilal jannah. Innal alima yastaghfiru lahu man bis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Innal ulama warasatul anbiya. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka seorang orang dia sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ard hatta al-khitan
lebih paham. Karena sesungguhnya tatkala kita duduk di majelis taklim, kita duduk belajar ilmu agama, makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan, memohonkan ampun bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya sekarang ini malaikat lagi minta ampun. Ya Allah, ampuni itu dosanya Bang Saiful. Ikan mendoain, makhluk yang ada di doain, semuanya mendoain kita. Kenapa? Duduk untuk menuntut ilmu. Kemudian innal alim yastaghfirullah man fis samawati wa fil ardi hatta hadil bahkan innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama adalah pewaris para. Makanya cintai ulama, cintai guru-guru mengaji kita. Terkadang kita nih Pak, Bu ya Bu buaya, iya aja dulu buaya. Terkadang pada saat anak kita tidak bisa matematika, kita kursusin tuh anak matematik, betul ya? Anak nggak bisa bahasa Inggris, kita bela-belain anak kursus bahasa Inggris. Anak nggak bisa fisika, kita bela-belain anak kursus fisika. Tapi terkala anak itu nggak bahasa Quran, orang tua terkadang biasa-biasa saja. Ini bahaya. Kalau bayaran umum, bahasa Inggris bayaran bahasa Inggris belum dibayar, langsung cepat-cepat minjem juga dilakoni. Tapi kalau ngaji itu ustaz udah pada kurus itu ustaz, karena dibagi-bagi duit. Pokoknya ustaz mau kurus-kurus susah. Padahal itu yang akan menjadi investasi kita di akhirat. Dia yang akan mendoain kita dengan belajarnya dengan para ulama, dengan para kiai, dengan ustaz yang ada di kita. Dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia doain orang tuanya, dia doain kirimin Fatihah orang tuanya. Lantaran belajar sama siapa? Belajar sama ustaz yang ada di dekat rumah kita. Nggak mungkin Bu ditanya, Bu kenapa anaknya dulu nggak bisa bahasa Inggris sama malaikat? Nggak mungkin. Nggak mungkin ibu ditanya, Bu dulu kenapa anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa fisika, nggak bisa matematika? Itu yang akan ditanya. Kenapa anakmu tidak kau kenalkan sama Allah Subhanahu? Makanya mulai hari ini tuh ya kintab sama ustaznya agak gedean dikit. Dengan ustaz yang ngajar, siangnya gojek dan malu kita sebagai keluarga kita. Insya karena itu pewaris para nabi. Bahkan Nabi Sulaiman ya alaihissalam tak kalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pilih khuyra Sulaiman ya bil ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman disuruh milih antara ilmu, bainal ilma wal mulk, antara ilmu dan kerajaan. Nabi Sulaiman disuruh pilih. Fa'ukhira ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu dibandingkan dengan kerajaan. Pada saat Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, mendapatkan ilmu dan mendapatkan kerajaan. Artinya apa? Ilmu sangat penting. Bukan hanya ilmu akhirat saja. Kata Rasulullah, siapa orang man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, siapa orang yang ingin bahagia di dunia maka cari ilmu dunia. Ilmu dagang pelajarin Bu ya, ilmu komputer pelajarin, ilmu elektronik pelajarin, ilmu dunia silakan Anda pelajarin. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin bahagia di dunia. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa orang ingin bahagia di akhirat maka cari ilmu akhirat. Sama siapa? Sama ulama. Sama siapa? Sama ustaz. Sama siapa? Sama guru-guru ngaji kita. Tapi kata Rasulullah, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang ingin bahagia di dunia, siapa orang ingin bahagia di akhirat, maka cari ilmunya. Dunia senang, akhirat senang, enak apa enggak? Enak apa enggak? Tapi kalau di dunia senang, akhirat melarang, ini gak enak. Yang enak dunia senang, akhirat juga senang. Maka itu kata Rasulullah harus dengan ilmu. Makanya Ibnu Abbas
menafsirkan ayat ini, bifadlillah, keutamaan itu adalah dengan ilmu. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa rahmatnya Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung dengan ayat Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Makanya Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Falyatrahu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah kalian bergembira. Jadi dengan dilahirkan Nabi kita disuruh gembira. Nah inilah kenapa diadakan yang maulid. Nyambung tadi. Orang bilang maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, qunut bid'ah, semuanya bid'ah. Itu pengertian secara kata lafaz. Tapi namanya bid'ah, memang bid'ah pengertiannya adalah suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah secara global, ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah. Bid'ah yang baik, bid'ah yang jelek. Dan sekarang kalau semuanya bid'ah, Rasulullah Pak itu ke Mekah pergi haji nggak naik pesawat, naik onta. Dari Pamulang naik onta aja dan sana ke Mekah. Bisa begitu? Bid'ah semua, some bid'ah. Bahkan ulama juga mau kategorikan bid'ah, ada yang bid'ahnya wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi berbagai macam bid'ah. Makanya orang akan boleh nggak ada zaman Rasul. Betul, tidak ada zaman baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas, telur-telur itu jelas. Bintik-bintik sinyal-sinyalnya sudah jelas. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah seperti ini. Bahkan kalau kita baca di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Madarijus Suhud, itu di sana dijelaskan yang namanya maulid itu adalah takarrub ilallah min a'zamil qurbat, adalah keagungan yang besar. Kenapa? Kita sedang mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang anak kita ulang tahun aja kita pestain, ada balon, ada kuenya, betul ya? Ada makanan, itu kelahiran anak kita. Ini kelahiran junjungan baginda Rasul, penghulu para anbiya. Bahkan kata Allah Muhammad, kalau bukan lantaran kamu aku ciptakan, aku tidak akan menciptakan alam beserta isinya. Masya Allah. Kalau bukan lantaran Nabi kita Muhammad, Allah nggak ciptain alam dan jagat raya ini. Makanya wajib kita untuk mensyukuri kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Syekh Nawawi mengatakan bitta'am to'am, dengan cara kita memberikan makan. Tuh. Jadi memberikan makan sedekah. Tidak ada anjurannya, bahkan dianjurkan oleh agama agar kita memperbanyak sedekah. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tadi dibaca enggak Al-Quran? Baca kan? Ya Quran, Pak tolong taruh di sini ada di bawah sini. Membaca Al-Quran, apa di dalamnya? Oh ya, Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa kisah Nabawiyah, dan membaca kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam maulid itu kayak gitu. Enggak ada di dalam maulid ada orang main kartu, main gaple, ada enggak? Karena itu dilarang oleh agama. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam orang yang sedang maulid yang dilarang oleh agama kita, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bahkan Rasulullah bilang
siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti pada hari kiamat bagi orang yang mengagungkan kelahiranku. Alhamdulillah, ini kita pun termasuk orang yang mengagungkan kelahiran Rasul. Ada uang sedikit kita sumbangin buat kegiatan, ada pemikiran kita sumbangin pemikiran kita untuk keagungan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah katakan, man anfaqa dirhaman fi maulidi, katakan nama anfaqa jabalan min zahabin fisabilillah. Siapa orang yang menginfakkan 1 dirham saja, ya kalau 1 dirham ukuran kita 50.000 dah kurang lebih. Siapa orang yang bersedekah 1 dirham saja untuk kelahiranku, maka seperti dia bersedekah 1 gunung emas. Masya Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Kayak 1 gunung emas, boro-boro 1 gunung emas 10 gram aja kadang-kadang susah kita punyanya. Tapi 1 gunung emas diibaratkan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man azama maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi teman aku di surga. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Maulid begitu luar biasa keutamaannya. Tapi bukan hanya maulid itu saja, yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai dan bagaimana kita mensuri tauladani sifat dan perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Karena sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang wajib kita contoh, yang wajib kita suri tauladani. Rasul akhlaknya begitu mulia, baik terhadap keluarga, terhadap tetangga, maupun terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasul terhadap istrinya. Rasul itu manggil istri dengan panggilan kesayangan. Apa yang dia panggil? Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ini panggilan sayang Nabi kita Muhammad dengan Siti Aisyah. Ibu pernah nggak dipanggil sayang sama bapak pas keluarga? Belum. Pernah nggak? Kalau panggil apa? Hah? Ayang? Ayang mungkin belum? Allah. Rasul begitu luar biasa. Kalau kita kan kadang enggak, udah istri gemuk kita manggilnya dengan keling sini. Asal mulutnya keluar. Tapi Rasulullah enggak, dia panggil dengan panggilan kesayangan, ya Humairah. Dan istrinya pun menyambut dengan luar biasa. Siti Aisyah enggak pernah tuh cemberut sama istri, sama suaminya, sama Rasulullah, enggak pernah Siti Aisyah. Sekarang saya tanya bapak, pernah nggak dicemberutin sama bini? Sering kalanya. Jujur. Istri pak, itu kalau senyum, kalau habis gajian lah, betul. Wah, kalau habis gajian bang, termalam banyak siap. Tapi kalau akhirnya udah percis kayak dompet ditanggung, baru. Tapi mudah-mudahan istri-istri di sini mah enggak, ya enggak beda, sama aja sebenarnya. Belok Rasulullah, Siti Fatimah Az-Zahra ini pernah nanya kepada Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa sih wanita ahli surga? Itu ditanya nih sama Siti Aisyah, sama Siti Fatimah. Ibu mau menjadi wanita ahli surga? Mau? Mau? Tawarlah, mudah-mudahan muka-mukanya ini muka-muka bercahaya semua, amin. Ahli surga semua, amin. Amin ya Rabbal. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih wanita ahli surga itu? Fatimah, kalau kamu ingin tahu siapa wanita ahli surga, kamu datang ke Jazirah Arabia, kamu temui namanya Siti Mutiah. Oh ternyata bukan Siti, bukan. Rasulullah bilang, kamu wahai anakku ahli surga, enggak. Tapi yang Rasul bilang, datang ke
calon temui yang namanya Siti Mutia. Datanglah ini Siti Fatimah Az-Zahra ke rumah Siti Mutia. Ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anda? Saya adalah Fatimah binti Rasulullah. Dengan siapa? Dengan anak saya Hasan. Aduh, maafkan saya wahai Fatimah binti Rasul, pada hari ini saya belum minta izin kepada suami saya untuk menerima tamu laki-laki. Tapi kan masih kecil, walaupun dia masih kecil, tetap dia kan laki-laki. Pulang saja dulu, saya minta izin sama suami saya. Bro, ada tamu laki-laki, izin dulu sama suami bang, ntar kolektor menangin. Kreditan, kreditan motor, kan nggak mungkin kolektornya perempuan ya. Ayah ini bang, tangan kebir. Ya kan kalau begitu, ini. Kau bilang jangan kenapa, duitnya belum ada bayar. Seperti itu. Besok datang lagi tuh Siti Mutia, ditanya lagi, alhamdulillah wahai Siti Fatimah Zahra, hari ini sudah dapat izin. Aduh, maafkan saya, kemarin saya datang dengan Hasan, sekarang sama Husain juga. Aduh, Hasan udah diizin, Husain belum. Terus pulang dulu, saya minta izin sama suami saya. Namun 2 kali disuruh pulang. Kalau kayak kita kan balik pulang. Besoknya datang diterima. Nanya yang namanya Siti Esa, wahai Fatimah, wahai Siti Mutia, kata bapak saya bahwa kamu adalah wanita ahli surga. Terus rahasia apa yang bisa kata bapak saya kamu itu manusia ahli surga? Loh, saya mau biasa-biasa saja wahai Fatimah binti Rasul. Yang saya kerjakan, saya itu sholatnya saya biasa, tahajudnya biasa, puasanya biasa, tidak ada yang istimewa dalam kehidupan saya. Cuma satu, saya patuh sama suami saya. Kalau bilang itu sama suami, dia semua. Mau tahu kan nih? Kasih tahu nggak ya? Akhirnya wahai Fatimah binti Rasul, begini. Saya itu kalau mau tidur, saya dandan dulu yang rapi. Kemudian saya pakai wangi-wangian, saya pakai parfum, saya pakai baju yang transparan. Kemudian saya bilang sama suami saya, Bang, malam hari ini ada hasrat nggak untuk berselingkuh? Kalau enggak, saya mau tidur. Kalau iya, kita laksanakan berdua. Ditawarin, Pak. Bapak pernah nggak ditawarin? Apalagi akhir bulan, tidurnya semingguan. Itu pakai wangi-wangian, parfum, baju yang transparan, nawarin. Kadang-kadang kita udah nyenggol kali nggak paham banget. Saya apa sih Pak? Nyenggol aja. Ya sini apa sih Pak? Kadang-kadang yang paling kita ininya lagi ya, pas mau dicium bawa autan. Yang lebih parah lagi pakai masker, ditutup dari tempat irisan timun. Kalau masuk kamar, kuntilanak. Allah Akbar. Siti Mutia tuh sampai begitunya sama suami, nawarin. Kenapa kata Rasulullah? Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an haratin dakhalatil jannah. Apabila seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, maka itu istri akan masuk surga karena ridhonya suami. Alhamdulillah. Jadi surga ibu ada di dalam kerinduan suami ibu. Jangan ngarep masuk surga kalau suami nggak ridho. Ngaji tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu lagi, haji, puasa dan sebagainya. Tapi berontak sama suami, nggak turut sama suami nggak ridho. Jangan ngarep masuk surga. Makanya minta ridho sama Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Itu Rasul melihat di neraka itu ternyata isinya paling banyak perempuan. Alhamdulillah. Perempuan yang begajulan bukan di sini. Ternyata paling banyak perempuan. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau bisa perempuan? Padahal perempuan gajinya paling rajin dibandingkan dengan kaum bapak-bapak. Bapak-bapak kerja, ibu pengajian. Bapak-bapak pergi kemana? Ibu pengajian. Betul ya? Lebih sering pengajiannya. Tapi kenapa itu perempuan lebih banyak di neraka? Apa kata Rasulullah? Karena banyak perempuan nggak mau bersyukur kepada suaminya. Makanya cari ridho sama suami.
Dan terbebain aja dah Bu ya. Bebain dah. Ridho suami, bagaimana ridhonya Allah? Makanya Bu, kalau Bapak minta kasih, Bapak mau makan kan? Bapak mau minum kan? Kasih kan? Bapak mau kawin lagi? Enggak. Lompat itu nih udah ada omongan itu udah. Pengen disunat 2 kali katanya. Tuh. Jadi itu tuh. Melayani seorang suami. Kemudian apa lagi wahai si Timotius? Yang kedua, kalau bangun tidur saya lebih dulu bangun tidur dibandingkan dengan suami saya. Saya siapin yang namanya handuknya untuk mandi. Saya siapin namanya sabunnya kalau kita zaman sekarang. Saya siapin odolnya dan sebagainya. Kemudian saya bangunin suami saya, bang, udah mau subuh. Abang, saya udah siapin ini bang handuknya, ini bang sabunnya, ini bang sikat giginya. Karena abang mandinya mau kayak air dingin apa air hangat. Abang mau mandi sendiri apa saya mandiin bang? Astagfirullah. Bapak mau bang? Udah pernah dimandiin sama istri? Kalau ibu nantinya mau mati. Jangan. Tuh, apalagi begini, Siti Fatimah Zahra. Suami saya itu penjual kayu di pasar. Jadi tugasnya itu sehari-hari nyari kayu di hutan. Setiap hari yang saya lakukan adalah setiap siang mau ketemu zuhur, saya bawakan makanan di rantau itu. Makanan saya kasih, teman atasnya saya taruh pecut. Apa yang dia bilang bang? Ini makanan bang. Ini lauknya, ini nasinya, ini lalapannya. Silakan abang makan. Kalau ini makanan enak berarti saya sudah termasuk istri yang sudah taat dan berbakti kepada abang. Tapi kalau ini makanan gak enak, silakan abang pujuk saya karena saya belum termasuk istri yang berbakti kepada abang. Luar biasa. Berani begitu. Kadang-kadang suami pulang mau makan, baru ngajarin ke saya kasih namaku makan aja, makan. Diomelin kita. Tapi itu masih Timotius. Artinya apa? Ini baginda Rasul dalam keluarganya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada cacian, tidak ada yang namanya piring terbang, tidak ada. Gelas pecah, tidak ada. Sendal pindah di jidat, tidak ada. Tapi apa kata Rasulullah? Baiti jannati. Tuh kata Rasulullah, rumahku adalah surga bagiku. Zaman sekarang artis luar biasa. Rumahnya gedung, rumahnya mewah, mobilnya mobil mewah, usahanya di mana-mana, tapi keluarganya berantakan percis kayak neraka. Betul? Nikahnya di Mekah ramai, cerainya lebih ramai. Itu artis. Tapi Rasulullah hidup penuh dengan kesederhanaan. Rumahnya yang biasa. Terkadang Rasulullah tidur hanya dengan pelepah korma yang masih nempel di pipinya, itu baginda Rasul. Kalau kita lihat itu pada saat baginda Rasul luar biasa ibadahnya dan sebagainya dalam kehidupan rumah tangganya, itu Rasulullah pantas kalau Rasulullah mengatakan baiti jannati. Karena Rasulullah termasuk suami yang sangat begitu mencintai istri. Enggak pernah tuh Rasulullah ngebentak istri. Sekarang saya tanya, ibu pernah nggak dibentak sama suami? Bapak pernah nggak ngebentak istri? Nah, aku emang tujuan suami yang istri. Saya. Ya Rasul nggak pernah. Pada Rasul selesai perang, Rasulullah dulu pernah. Pada saat Rasulullah selesai perang, itu Rasulullah SAW ke rumah Siti Aisyah. Aisyah saking pengen menghargai suaminya, langsung ke mana, ke belakang, ke dapur kalau kita ya. Kemudian nyedot teh kalau kita atau kopi. Kemudian langsung dituang, itu ada garam, ada yang namanya gula. Itu garam dituangin diaduk, saking keburu-buru. Aisyah langsung bilang, ya Rasulullah ini minumannya. Diminum sama Rasulullah, belum tahu Rasulullah kasih. Apabila kata Rasulullah, Aisyah, kalau selama ini kita hidup berdua, kita makan bersama, karena apa baik ya kalau sekarang kita minum bareng-bareng. Diminum sama Aisyah sama, minta maaf Aisyah, ya Rasulullah maafkan saya nggak sengaja.
Allah. Makanya rumah tangga Rasulullah luar biasa. Ini yang bisa kita jadikan contoh, yang kita sulit tauladani. Makanya jangan dulu contoh, aduh enak banget rumah tangga artis kemana-mana bisa banyak uang dan sebagainya. Enggak selamanya yang kita bayangin begitu enak. Kata tukang becak, enak banget orang naik Mercy, enak banget. Kata orang naik Mercy, enak banget tukang becak, gak ada pikirannya lagi tidur aja. Gak ada yang enak kalau kita bayangin semua. Cuman bagaimana kita mensyukuri semua karunia Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini akhlak Rasulullah kepada istri. Diajarkan hidup dengan kesederhanaan. Gak pernah tuh Siti Aisyah yang pakainya emas di mana-mana, udah beda kan sama kita. Kalau kita punya emas baru, maginya anjir tuh kan. Betul ya? Kadang-kadang masih dari jauh udah, bagi, joking. Bukan di sini, bukan di kampung saya, di sini enggak. Udah beda, perempuan sama aja begitu. Jangan dong, sederhana, hidup dengan sederhana. Ya, hidup Rasulullah ngajarin seperti itu. Dalam keluarga Rasulullah. Kemudian akhlak baginda Rasul kepada sahabat sama, kepada tetangga sama, bahkan kepada musuh-musuhnya yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW pun sama. Lihat, pada saat Nabi kita Muhammad SAW itu mau hijrah ke Taif, dengan harapan baginda Rasul itu agak betah di Mekah, karena dicaci maki, dihujat, dihina dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah membilangin sahabatnya, jamaahnya untuk hijrah ke Taif. Pada saat hijrah ke Taif, bukan sambutan hangat yang diterima oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya, tapi baginda Rasul ditimpukin sama batu, ditimpukin sama kayu, bahkan baginda Rasul dihina, dicaci maki. Bukan hanya sama orang tua, sampai sama anak-anak baginda Rasul dilemparin. Ayam baginda Rasul berdarah-darah. Rasul berdarah sampai sendalnya itu tertetes dengan darahnya yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi baginda Rasul. Pada saat itulah malaikat Jibril melihat Rasulullah luar biasa kasihannya. Allah yang maha sayang, Allah yang sayang kepada Rasulullah. Semua alam semesta sayang kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit dan luar biasa dihinanya. Jibril turun ngomong sama Nabi kita Muhammad, apa perlu nih gunung saya angkat, saya lemparin ke negeri Taif? Itu malaikat kalau dimana gunung diangkat. Apa perlu gunung saya angkat, saya lemparin ke Taif? Kata malaikat Jibril. Apa jawab kita Rasul? Jangan Jibril, ini arju ayah sudallah, ayah rujallah min aslabihim mayyatawallah. Ini kata Rasulullah dalam kitab pada Jusai. Dikatakan kata Rasulullah, ya Jibril, aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah nggak langsung balas. Kalau kita pada saat itu jadi Nabi Muhammad gimana? Udahlah, nggak usah mikir, habisin aja Jibril. Betul nggak? Kita tuh, tapi Rasulullah beda. Orang yang menyakiti, orang yang menghujat didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasulullah, akhlak yang begitu sangat amat mulia. Nah, oleh karena itu peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hal yang menjadi momentum yang sangat besar bagi kita umat Islam. Yang pertama, tingkatkan thalabul ilmi. Nih, masjid sudah ada guru pengajiannya. Ini masjid sudah ada, sudah lega, sudah lebar, sudah nyaman. Manfaat masjid ini harus dimakmurkan. Dengan cara apa? Ayo ramaikan masjid dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sop-sop barisan